Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 26. Ini merupakan pasal yang ada di undang-undang pajak penghasilan ya. Kita sudah memasuki PPh pasal 26 atau pajak penghasilan pasal 26. Oke, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Oke, yang akan nanti kita pelajari di sini di PPh pasal 26 adalah tentang pengertian, kemudian pemotong pajak, objek pajak, tarif dan dasar pengenaan, contoh penghitungan saat terutang, tata cara pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya. Memang di sini di PPh pasal 26 ini penjelasannya itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan pasal-pasal yang lain, karena di sini untuk PPh pasal 26 ini mengatur tentang pajak untuk wajib pajak luar negeri ya, wajib pajak luar negeri. Oke, kita langsung saja ke pengertian. Pengertiannya adalah PPh atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jasa pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah, penghargaan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri atau WPLN selain BUT di Indonesia. Nah, ini merupakan pengertian dari PPh pasal 26, atau lebih singkatnya, pajak ini adalah diperuntukkan untuk wajib pajak luar negeri. Nah, penghasilannya lebih lengkapnya nanti akan ada di pemberitahuan selanjutnya atau di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada pemotong pajak. Untuk PPh pasal 26 PPh pasal 26 ini adalah pajak yang dipotong, yang merupakan pajak yang dipotong. Jadi pastinya harus ada pemotongnya berarti. Nah, siapa aja pemotongnya? Nah, di sini pemotongnya ada badan pemerintah, kemudian ada subjek pajak dalam negeri, kemudian ada penyelenggara kegiatan, ada bentuk usaha tetap, dan yang selanjutnya perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada WPLN selain BUT. Itu merupakan pemotong pajak. Nah, kemudian apa saja yang menjadi objek pajaknya atau penghasilan yang dikenai pajak tersebut? Yaitu pertama dividen tadi yang ada di pengertian ya. Kemudian selanjutnya ada bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, kemudian royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kemudian ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, kemudian pensiun dan pembayaran berkala lainnya, serta premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Ini satu lagi ini ya, keuntungan karena pembebasan utang. Ini merupakan objek pajaknya atau penghasilan yang dikenai pajak. Oke, selanjutnya adalah tarif dasar dan pengenaannya. Jadi untuk PPh pasal 26 ini menggunakan tarif sepadan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya berkaitan dengan pajak penghasilan secara umum. Di sana dijelaskan yaitu khusus untuk WPLN akan dikenai PPh pasal 26 dengan tarif sepadan. Ya, semuanya 20% ya. Semuanya 20% dari yang pertama itu jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh WPLN, kemudian 20% dari perkiraan penghasilan neto, 20% dari PKP sesudah dikurangi sebelum dikurangi
pajak dari suatu BUT di Indonesia kecuali penghasilan tersebut ditanggungan kembali di Indonesia. Kemudian tarif berdasarkan P3B antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan. Kemudian yang seterusnya adalah 20% dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia. Nah, di sini ada yang berbeda tarifnya, yaitu berkaitan dengan tarif berdasarkan P3B ya. P3B yaitu antara Indonesia dan negara pihak yang dengan persetujuan. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa karena ini berkaitan dengan negara lain, artinya di negara lain pun menerapkan sistem pajak. Ya, sistem pajak juga. Artinya antara Indonesia dan negara lain atau luar negeri ya, itu akan dikenakan dua tarif atau tarifnya menjadi berganda. Makanya perlu ada persetujuan supaya antara kedua negara tersebut tidak mengenakan dua tarif, atau di sini lebih menekankan ke satu tarif. Nah, perjanjian tersebut disebut dengan P3B, yaitu perjanjian penghindaran pajak berganda ya, P3B, atau tax treaty, disebutnya adalah tax treaty. Nah, itu nanti di sana antar dua negara itu nanti saling berdiskusi untuk menentukan berapa tarif yang nanti akan ditentukan. Nah, ini berkaitan dengan tarif dan dasar pengenaannya. Oke, selanjutnya, nah ini langsung ke contoh perhitungan ya. Langsung ke contoh perhitungan. Ini ada 3 kategori contoh perhitungan, yaitu yang pertama ada 2 soal, yang kedua ada 2 soal juga, dan yang terakhir adalah yang nomor 3 ya, soal nomor 3. Sekarang langsung saja ke yang pertama, yaitu contoh 1 dan 11 ya, 11. Yaitu ada kasus pada Mei 2011 PT Arta membayar royalti kepada Richard Baker sebagai penulis buku sebesar 75 juta. Richard Baker adalah wajib pajak luar negeri. Nah, di sini ada penghasilan yaitu berupa royalti. Ya. Nah, bagaimana cara memungut PT Arta memungut pajaknya kepada Tuan Richard Baker? Nah, caranya cukup mudah, yaitu cukup mengalihkan dengan tarif, yaitu 20% kali dengan 75 juta. Hasilnya adalah 15 juta. Nah, kemudian selanjutnya ini ada penghasilan lain atau transaksi lain, yaitu PT Jarum memberikan hadiah perlombaan kepada Lee Chong Wei sebagai juara tunggal putra bulu tangkis sebesar 150 juta. Lee Chong Wei adalah WP luar negeri. Maka di sini jawabannya adalah langsung dikalikan dengan tarif juga ya, yaitu 150 juta dikali dengan 20%, hasilnya adalah 30 juta. Ini untuk soal yang pertama ya. Kemudian soal yang kedua, nah ini berkaitan dengan asuransi ya, berkaitan dengan asuransi. Nah, kemudian di sini di asuransi ya, untuk pengenaan tarifnya itu tetap 20%, cuman ada yang disebut dengan fasilitas. Yang disebut dengan fasilitas. Nah, fasilitasnya itu ada beberapa fasilitas, yaitu ada yang 50%, ada yang 10%, ya. Kemudian ada juga yang lainnya. Nah, untuk yang contoh di sini, ya, contoh di sini, ini contohnya adalah berhubungan dengan pembayaran premi asuransi kepada asuransi luar negeri. Ya, kepada asuransi luar negeri yang dilakukan oleh PT Graha Utama. Jadi si pemegang polisnya ini
langsung membayar preminya itu kepada asuransi luar negeri. Nah, kemudian di sini di contoh kasus nomor 21 ini terjadi di tahun 2011, premi asuransinya adalah sebesar 100 juta. Nah, untuk kasus yang seperti ini, maka fasilitas yang didapatkan itu adalah sebesar 50%. Ya, langsung saja kita kalikan ya perhitungannya, yaitu 20% kali 50% kali 100 juta, hasilnya adalah 10 juta. Nah, ini untuk yang apabila PT Geraha Utama itu membayarkan asuransinya itu langsung ke luar negeri. Nah, berbeda dengan yang kasus yang kedua. Nah, kalau kasus yang kedua ini berkaitan dengan ada asuransi pihak ketiga, yaitu asuransi pertama yang fungsinya ini adalah sebagai asuransi utama ya, asuransi utama, yaitu PT Abdi Agung mengasuransikan gedungnya kepada perusahaan asuransi di dalam negeri. Jadi intinya itu PT Agung itu mengasuransikan ke dalam negeri ya, yaitu perusahaan asuransi Bahari Berkesan dengan premi asuransi sebesar 200 juta. Untuk mengurangi risiko, Bahari Berkesan mengasuransikan sebagian polis asuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri dengan premi 100 juta. Jadi Bahari Berkesan ya dalam hal ini juga mengasuransikan sebagian polis asuransinya itu yaitu ke asuransi luar negeri sebesar 100 juta. Nah, kalau seperti ini maka untuk untuk perhitungannya itu nanti di sana ada yang disebut dengan fasilitas sebesar 10%, yaitu dikalikan tarif, kemudian dikalikan fasilitas dan dikalikan dengan preminya. Nah, preminya itu berarti premi yang dibayarkan ke luar negeri. Maka hasilnya 2 juta rupiah. Nah, itu pajak yang dibebankan untuk PT Agung. Oke, kemudian selanjutnya contoh ketiga. Nah, di sini ada perusahaan BUT ya. Di sini kasusnya adalah penghasilan kena pajak BUT di Indonesia 17 miliar 500 juta. Kemudian dihitung PPh-nya kali 25% kali 17 miliar 500 juta, hasilnya 4 miliar 375 juta. Kemudian selanjutnya maka PKP-nya adalah sebesar 13 miliar 125 juta, sehingga PPh pasal 26 terutang adalah 20% kali 13 miliar 125 juta, hasilnya 2 miliar 625 juta. Jika penghasilan setelah pajak sebesar 13 miliar 125 juta tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atas penghasilan tersebut, maka tidak dipotong pajak. Nah, kalau ditanamkan lagi atau diinvestasikan lagi. Ini contoh dari PPh pasal 26 ya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya berkaitan dengan saat terutangnya. Jadi saat pada saat hutang PPh pasal 26 untuk wajib pajak luar negeri, yaitu terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran. Terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran. Kemudian selanjutnya atau akhir bulan terutangnya penghasilan. Tergantung yang mana terjadi lebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana tata cara pemotongannya. Ya, bagaimana tata cara pemotongannya? Pemotong wajib membuat bukti pemotongan PPh pasal 26 rakap 3, yaitu pertama untuk lembar pertama untuk wajib pajak luar negerinya. Kemudian selanjutnya lembar kedua untuk KPP dan lembar ketiganya untuk arsip pemotong. Kemudian untuk penyetorannya, untuk penyetorannya itu disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos.
paling lambat tanggal 10 bulan takvim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Kemudian pelaporannya itu SPT PPh pasal 26 dilampiri SSP lembar kedua, kemudian bukti pemotongan lembar kedua, daftar bukti pemotongan, kemudian nanti akan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jika jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur, termasuk hari libur atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Demikian penjelasan dari saya berkaitan dengan PPh pasal 26 atau pajak penghasilan pasal 26. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.